akan memicu terjadinya penyakit kanker. Makanan yang memicu memburuknya kesehatan. Sebenarnya kunci utamanya MSG. Halo Dokter Surya. Halo Pak Kris. Ya, kali ini kita kembali lagi ya. Iya. Kita membahas masalah opini-opini kesehatan yang ada di masyarakat nih. Betul. Nah, kali ini saya mau bertanya sedikit mengenai makanan yang memicu memburuknya kesehatan ataupun makanan yang memicu terjadinya kondisi seseorang menjadi tidak sehat. Ya. Jadi Pak Kris, kalau tentang makanan ini, Ya. sebenarnya tubuh kita memerlukan semua makanan yang kita makan. Gitu ya. Misalnya dari nasi, ada karbohidrat. Yes. Dari telur ada protein. Dari Benar. ikan ada protein. Kemudian dari susu ada kalsium. Gitu ya. Persoalannya sekarang adalah dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang, banyak makanan-makanan yang sebenarnya kita makan tapi sudah mengandung bahan pengawet satu. Ya. Kedua adalah faktor kita porsinya terlalu banyak Oke. dengan porsi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita lebih suka makan makanan yang bakar-bakaran. Gitu ya. Kemudian bakso-bakso yang notabene ada MSG-nya. Jadi kalau ditanya makanan apa yang memperburuk kondisi kesehatan, sebenarnya bukan makanannya, tetapi bagaimana dengan porsinya. Oke. Gitu. Berarti pola makannya ya. Pola makannya. Kadang kalau orang Indonesia kebanyakan ya, Iya. apalagi kayak saya keturunan dari Eropa garis miring Batak ya, gitu ya. Kadang kalau kita sehari itu atau setiap makan itu nggak makan nasi, Oke. itu kita bilang belum makan. Oke. Padahal kita sudah makan roti, udah makan pizza misalnya, Oke. sudah minum es teh manis, sudah Udah minum makan susu, buah ya? sudah makan buah. Padahal kita bilang, oh belum makan, kan belum kena nasi. Gitu. Udah makan mie instan lagi. baik. Kadang kita campur malah mie instan pakai nasi. Oke. Supaya kelihatan makan. Nah jadi yang kalau dikatakan memperburuk kondisi kesehatan adalah pola makannya bagaimana. Nah kalau dari segi sudut makanannya, tentu makanan-makanan yang mengandung MSG dan makanan-makanan yang diolahnya dengan cara dibakar. Karena kulit-kulit yang dibakar itu yang hitam-hitam, misalnya ayam bakar, Ya. itu bersifat karsinogenik. Oke. Akan memicu terjadinya penyakit kanker. Tetapi Kantong kering, Dok? enggak, penyakit kanker. Kanker, ya. Penyakit kanker. Tetapi apabila kita konsumsinya dalam jangka waktu yang panjang. Oke. Berarti bisa memicu terjadinya abnormal cell ya? Betul. Oke. Betul. Nah, tadi dokter sudah menyampaikan nih, orang Indonesia kalau belum makan nasi, itu belum dibilang makan. betul. Nah, tetapi kalau misalnya makannya dia nasi, ya hari ini misalnya ya nasinya banyak nih, Iya. tapi lauknya hanya ikan satu macam saja. Iya. Nah, siangnya dia makan pakai ayam satu potong saja, dan malam dia makan nasi misalnya pakai udang. Iya. Nah, ini termasuk pola makan yang salah atau bagaimana, Dok? Sebenarnya pola makan yang salah atau benar itu adalah susah sebenarnya kalau kita tidak memiliki basic sebagai di dunia kesehatan atau sudah kita sering konsul ke praktisi kesehatan. Karena kita perlu menghitung kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita, Pak Kris. Oke, baik. Sebenarnya itu pola makan yang dianjurkan. Jadi misalnya kalau kayak saya yang berat badannya ideal ini ya, Ideal ke miring ya? ideal garis miring gitu ya. Nah sebenarnya dibutuhkan karbohidrat sekian Oke. gram, gitu ya, kalorinya dibutuhkan sekian gram, proteinnya sekian gram. Itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi kan itu susah, Pak Kris. Itu ahli gizi ya? Itu ahli gizi tuh. Itu tugasnya ahli gizi tuh, menghitung itu. Makanya cuman kalau kita selagi kita bisa membatasi makanan nasi asupan karbohidrat nih yang paling tertinggi menyebabkan orang obesitas atau tidak sehat juga. Gitu ya. Dari karbohidrat yang dapat dari nasi putih. Gitu ya. Selagi dia makan nasi putihnya tidak satu sekali makan langsung dirapel ya, makan pagi siang ya, karena sering kejadian Ya, tuh Pak sering ya, dia kejadian. mau nih kan saya makan pagi sama siang dirapel, Ya. jadi nasinya segunung, Curhat Roxy ya? jadi ikannya ayam, Ya. gitu ya, minumnya es teh manis 2 lagi. Oke. Nah ini yang pola makan seperti ini yang salah. Jadi kita punya paradigma dulu berhentilah makan sebelum kenyang. Nah kalau Berhentilah makan sebelum kenyang. Oke, Nah, baik. pasti. Makanlah sebelum lapar ya? makanlah sebelum Itu lapar. ini sebenarnya yang disarankan yang baik ya? Betul gitu Pak Kris. Oke, baik. Berarti
kesimpulannya, seseorang dihitung dari kalori. Iya. Dengan orang yang kerja di kantoran, dengan orang, maaf katanya seorang petani, berarti kan kalori yang dibutuhkan juga berbeda dong ya? Berbeda. Oke, Berbeda. berarti ini kesimpulannya ya. Iya. Nah, makanan yang bisa memicu masalah ataupun kesehatan kita, ini berarti makanan yang banyak mengandung gimana dok? MSG kah? Atau yang tadi dokter sampaikan bakar-bakar? Iya. Atau misalnya seperti sekarang junk food? Mana ya urutan yang paling berbahaya nih dok? Ya, sebenarnya kunci utamanya MSG. Oh, MSG. Penyedap rasa. Karena mau junk food, mau sup-supan misalnya, atau makanan yang di luar di sana dijual bebas ya. Karena makanan paling aman saya rasa masakan di rumah. Ya, makan. Karena kita bisa kontrol, oh saya nggak mau pakai ini, nggak mau pakai ini gitu ya. Kalau di luaran sana bahan pengawet itu masuk ke makanan, itu yang berbahaya. Mau dia junk food gitu ya. Junk food tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan penyedap rasa, itu nggak akan seenak itu rasanya. Oke. Apalagi kulitnya ya, masih panas kita campur nasi itu kan. Atau misalnya bakso. Coba kita rasain bakso yang tanpa bahan penyedap rasa dengan yang tanpa bahan penyedap rasa. Pasti ada berbeda di tingkat kegurihannya. Ya, dan Nah. dengan budget yang mungkin yang dikeluarkan harus lebih Lebih mahal ya. mahal. Karena kalau tadi kita cerita bakso, bakso yang mungkin untuk mendapatkan gurihnya dari kaldunya si daging misalnya ya, Iya. itu mungkin 80 banding 20. Betul. 80 daging, 20% tepung. Tepung. Tetapi sekarang dibalik. Iya. Karena ya mungkin untuk mengejar ekonomis, Ekonomis. dijadinya 10% mungkin ya, dagingnya, Iya. 90% tepung. Betul. Yang rasanya rasa kaldu-kaldu MSG tadi ya, Dok, ya? Betul. Ini nanti bisa memicu terjadinya kanker atau bagaimana? Berbagai jenis penyakit. Satu lagi tambahan di luar MSG tadi adalah formalin. Oke. Nah, ini juga banyak yang sekarang menjadi polemik. Salah satu program Menteri Kesehatan juga untuk membasmi ini sebenarnya waktu dia baru dilantik kemarin, karena di pasar-pasar tradisional banyak ikan-ikan atau sumber daya laut itu Seafood ya. lah ya kita Seafood bilang kita katakan itu sudah disuntik formalin supaya apa? Kelihatannya lebih segar, kemudian ikannya bisa tahan lama, hanya dibutuhkan es batu saja gitu. Ini yang berbahaya sebenarnya. Nah, dua item ini masuk ke dalam tubuh kita, dia akan menyebabkan susunan sel kita ini berubah. Jadi Power Rangers? Jadi Batman lah. Oh, jadi Batman. Enggak, dia jadi berubah. Jadi kalau kita boleh bilang, sel ini diatur sama DNA. Nah, ini baru nih, gitu ya. Oke. DNA ini ada yang memberi kode, Oke. gitu ya. Nah, ketika kita kebanyakan makan dua zat tersebut, memberi kode ke DNA ini malah salah info. Oke. Ayo kalian membelah lebih banyak, kita lebih cepat. Dibutuhkan nih sama si ginjal, sama jantung, Organ tubuh lainnya. Yang terjadi apa? Terjadilah pembelahan sel yang secara cepat dalam jumlah yang banyak. Muncullah penyakit yang kita katakan kanker. Nah, dari situ sebenarnya jalannya. Atau susunannya dia menjadi tumor dulu atau langsung Oh, kanker, beda. Dok? Beda, langsung ke kanker. Oh, langsung kanker. Langsung ke kanker. Ya, tapi bukan Langsung ke kantong kanker. kering ya. Enggak, langsung penyakit kanker. Oke, baik. Kanker, gitu. Nah, jadi kalau kesimpulannya berarti pola makan itu yang nanti menentukan si memicu kesehatan kita ya, Iya, ataupun masalah dalam kesehatan kita Betul, ya. Nah, betul. berarti kalau dalam nutrisi tadi dokter sampaikan ada karbohidrat ya. Berarti juga tadi ada makanan yang protein. Betul. Nah, ada yang makanan yang mengandung lemak. Betul. Nah, jadi untuk mendapatkan vitamin, mineral. Nah, kalau air ya mungkin kita selalu konsumsi ya. Iya, Nah, ini bagaimana, Dok? Ya. Makanan seperti apa, Dok? Kalau makanan untuk mendapatkan mineral sama Vitamin. konsumsi banyak buah-buahan Oke. dan sayur-sayuran. Paling gampang kalau kita bicaranya vitamin, yang paling baik untuk tubuh kita apa pertama kali? Vitamin C. Oke. Karena dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Gitu kan? Terus misalnya untuk mata, vitamin A. Makan wortel. Oke. Gitu kan? Tomat ya, Dok ya. Tomat juga bisa. Ya, sebenarnya kalau ya ini masih menjadi suatu tanah besar nih. Iya. Tomat, buah atau sayur. betul, Ya, Pak. Betul. tetapi memang ya sebenarnya dimasak pun ada yang menggunakan tomat ya. Iya. Nah, dimakan dijadikan jus pun banyak juga yang Betul. menikmati ya Betul. seperti itu ya. Betul. Berarti
konsepnya untuk memenuhi kebutuhan sehari kita agar nutrisi dalam tubuh ini tercukupin, berarti harus ada karbohidratnya, Betul. ada lemaknya, protein, vitamin, Betul. mineral, air. Betul. Nah, Betul. dengan porsi disesuaikan dengan kalori Kebutuhan. tubuh kita ya, Dok, Betul. ya. Nah, Betul. kalau saya pernah baca artikel nih, ikan yang terkena limbah industri. Nah, ini bagaimana sih, Dok? Berbahaya. Nah, Berbahaya. apabila kita nggak tahu nih, ya kan kita nggak bisa bedain ya, Iya. ikan yang sudah terkena zat mungkin merkuri dengan ikan yang tidak. Iya. Karena kan nggak mungkin kita beli ikan kita bawa alat detektor kan gitu. Ada logamnya nggak ikan ini? Tik titit titit katanya kan nggak mungkin ya, Dok, ya. Iya. Jadi ada tips nggak sih, Dok? Gimana cara kita membedakan? Oke, kalau membedakannya sebenarnya secara tradisional ya, Ya. Pak Kris, ini jurnal-jurnal dan juga sharing pengalaman orang tua yang sering dikasih tahu ke kami ya. Benar. Misalnya kalau kita ke pasar itu jangan beli ayam, ikan atau seafood yang lain yang tidak dilalerin, Oh. yang bersih aja gitu. Sebenarnya itu yang patut kita curigain. Ada benda asing. Kenapa? Laler ini kan suka sama yang bau amis-amis. Benar-benar. Dia bakal hinggap ke situ. Seafood, apapun ceritanya, harus memiliki bau amis. Oke. Udang, cumi, ikan. Oh, berarti kalau ikan yang sudah terkena limbah Iya. industri, Itu ini hilang. ikannya tidak akan tidak amis ada lagi bau ya, amis Dok? lagi. Tidak akan ada bau amis lagi. Nah, itu paling gampang kita membedakannya, Pak Kris. Oke, baik, Dok. Terima kasih ya, Ya, untuk hari ini sama-sama, Pak Kris. sudah berbagi informasi Sama-sama. tentang opini kesehatan nih. Siap. Ya mungkin kita ada lain kesempatan kita akan bahas lagi. Siap.